Sakniki niki kula panjenengan sering manggihi tiyang ingkang nindakaken kemaksiatan, melakukan kejahatan, itu sudah dengan bukan lagi, bahkan melakukannya dengan membusungkan dada. Wis ora ono isine belas. Nanti itu imannya sebagian atau bahkan mungkin sudah hilang dari dalam dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul 'azim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saderengipun monggo sareng-sareng kita milai majelis kula panjenengan ingkang punika kanthi wawasan basmalah ugi shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dan monggo tansah muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kanthi wawasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat nikmat karunia-Pun sehingga kula panjenengan enjang punika taksih saged bermuwajah wonten menika majelis kanthi kawontenan sehat. Alhamdulillah taksih pinaringan umur nembe mawon diumumaken sedherek kula panjenengan ingkang sampun dipun timbali dening Allah Subhanahu wa taala. Salawat ugi salam ugi tansah pun kedumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sakeluarga, sahabat, kerabat lan tiyang-tiyang derek lampahipun atas mugi-mugi dinten kiamat lan mugi-mugi kula panjenengan termasuk nginjili kanthi atur syafaat insyaallah. Saderengipun dipun lajengaken para jamaah monggo kagem keberkahan majelis kula panjenengan, kagem keberkahan kula lan keluarga panjenengan lan khususipun dumateng Pak Supanji ingkang dipun dibari Allah Subhanahu wa taala, monggo kita hadiahaken suratul Fatihah ala diniyah wa kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah pinjang punika saged kita lajengaken menggah pengaosan utawi belajar sareng-sareng nih. Pagi ini kita lanjutkan bab tentang anjuran memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal soleh di penghujung usia. Pak, kok ngertos nek penghujung usia? Ya kita anggap setiap saat itu penghujung usia, karena tidak ada satupun orang yang tahu kapan usianya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak salah meskipun di umur 20 ya wis penghujung usia ya iso nggih. Nah, ini hadis baginda Nabi ini menganjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Salah satu amal soleh di sini ada yang istimewa, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi ini kita berada di bulan istimewa, bulan Ramadan, mumpung iji. Niki pun dinten-pinten iki malam. Niki pun hari ke 22. Garek 8 dino. Wah, karek mentek nggih. Pramila menika monggo
kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan pun ada amal-amal unggulan di dalamnya. Sepertiga pertama, apa yang perlu kita lakukan adalah merenungkan apa yang kita inginkan, kita cita-citakan dalam Ramadan. Memperbanyak sedekah, memperbanyak kebaikan. Ramadan kedua, sepertiga yang kedua, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sepertiga terakhir dari Ramadan itu amal utama bagi bapak-bapak khususnya adalah iktikaf di masjid. Kenapa menjadi amal utama? Walaupun tidak ada satupun hadis yang menyebutkan apa fadilah, apa keutamaan dari iktikaf, tidak ada hadisnya. Tapi hadis-hadis sahih menyebutkan baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan iktikaf 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan. Bahkan tahun terakhir sebelum beliau wafat, beliau iktikaf selama 20 hari bulan Ramadan. Atasipun baginda Nabi iktikaf itu tidak keluar sama sekali selama 10 hari dari masjid. Awan bengi di masjid. Nah, kita ini kelasnya dereng ya setidaknya adalah saat-saat kita niatkan untuk iktikaf di dalam masjid. Orang ketang tak jalan Jawa niku Mas Tani sak jam rong jam. Nah, ini kita lakukan, itu adalah amal unggulan. Bagi ibu-ibu boleh di masjid, boleh di mihrabnya masing-masing. Mihrab itu tempat di rumah yang biasa digunakan untuk sholat. Nah, termasuk jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kebaikan ibadah di bulan Ramadan yang istimewa itu adalah memberikan berbuka puasa bagi orang yang puasa. Nah, kemarin kita sudah bareng-bareng berbuka puasa pengkali ya Pak ya. Alhamdulillah itu luar biasa. Nah, ini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya pendek, ingin saya bacakan karena menyangkut atau mengandung amalan sehari-hari yang sering kita lakukan. Hadisnya nomor 124. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimati la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Muttafaqun alaih. Hadisnya ini derajatnya muttafaqun alaih. Itu berarti sahih Bukhari Muslim. Hadis yang paling kuat derajat kesahihannya. Terus atasnya apa Pak? Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia bertutur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadisnya ditujukan kepada ibu-ibu bunyinya, tapi ya bapak-bapak nih termasuk. Artinya pun begini, ya nisa'al muslimati, wahai kaum muslimat, la tahkiranna jaratun, janganlah seorang tetangga meremehkan lijaratiha, pemberian kepada tetangganya. Sekali lagi, janganlah seorang tetangga meremehkan pemberian kepada tetangganya, walau firsina syatin, walau hanya berupa kikil kambing. Wah, kambing lah. Artinya, kenapa di sini disebutkan al-firsinu atau firsina? Artinya al-firsinu itu tulang. Tulang, yakni tulang kambing yang ada sedikit dagingnya. Nah, bahasa Jawa ini ku balungan. Padahal itu sih paling enak. Nah, artinya
balungan ini kan kadang kita menganggapnya sesuatu yang alah wong ngono ae, ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Lah ini tidak boleh. Artinya kita yang akan menghadiahkan atau memberikan kepada tetangga juga nggak usah ragu-ragu ketika ada kula nggih siap. Atau ketika kita menerima, jangan menganggap ngene dikekno. Nah itu tidak boleh. Jadi ini langsung pesan baginda Nabi kepada ibu-ibu, wahai kaum muslimah, janganlah seorang tetangga meremehkan pemberian kepada tetangganya, walau hanya berupa kikil kambing. Ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, anjuran untuk memberikan hadiah dan sedekah dengan sesuatu yang bisa dilakukan sekecil apapun. Karena hal itu merupakan suatu kebaikan yang patut dipuji dan disyukuri. Senajan dereng saged ngaturi daging, ya kikil atau balungan mboten napa-napa. Nah, ini artinya jangan menunda untuk melakukan kebaikan. Jangan menunda untuk berbuat baik, terutama di sini disebutkan tetangga. Sekali lagi, di sini bunyi dengan sangat jelas, kenapa Bapak Ibu? Tetangga. Karena tetangga kita itulah yang paling berhak untuk sesuatu dari kita, walaupun hanya sesuatu itu kecil. Jadi saling memberi, saling mengasihi hadiah terhadap tetangga itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Dan apalagi kalau itu kita lakukan di bulan Ramadan, pahalanya rangkep-rangkep. Kebaikan itu sendiri sudah dilipat gandakan, bisa 10 kali, bahkan sampai 700 kali pahala kebaikannya. Terus ketika itu misalnya kemudian digunakan oleh tetangga kita, saudara kita untuk berbuka puasa, untuk malih hadiah pahala yang berpuasa. Barang siapa memberi berbuka puasa kepada seorang yang sedang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, disinilah kemudian indahnya berbagi, indahnya buka puasa bersama. Karena buka puasa bersama itu tidak dikhususkan bagi orang-orang yang kurang mampu saja, tapi semuanya boleh, semuanya bisa, semuanya berhak. Karena memang sifatnya adalah hadisnya itu memberi berbuka puasa, tidak ada menyebutkan di situ sedekah, tidak ada menyebutkan di situ kepada orang miskin. Tidak ada, kepada orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu dan ada yang kurang mampu, ada yang orang kaya sekalipun ya puasa. Semuanya berhak mendapatkan itu. Dan ini luar biasa sekali. Jadi kebaikan yang kecil itu jangan kemudian karena dianggap kecil, wis gak pantes wis ora usah ae, jangan. Tapi laksanakan walaupun itu kecil. Dan ketika kita yang mendapatkan itu, jangan anggap itu sesuatu yang kecil, tapi itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Makanya disebutkan di sini dua hal yang penting. Al-firsinu yaitu tulang, syatin itu kambing atau binatang sejenis yang berkaki 4. Kikil sapi Pak, nah itu rodot lumayan kan gitu. Nah kikil kambing itu terjangkau. Nah, seperti itulah pelajaran yang pertama, bahwa kita dianjurkan untuk memberikan hadiah dan sedekah dengan sesuatu yang bisa dilakukan sekecil apapun. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hadiah meskipun di mata pemberinya merupakan sesuatu yang kecil nilainya, namun dia mempunyai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat yang besar bagi penerimanya.
Karena itu saling memberi hadiah ini perlu dilakukan. Bahkan di beberapa hadis yang kita jumpai, anjuran kepada ibu-ibu, kalau ibu-ibu itu sedang memasak masakan yang kemudian aromanya, kalau masakan biasanya aroma nih Bang, senes bau, aroma. Mereka nek masakan ini mesti menarik. Wong poso mawon kadang mambet masakan itu langsung luwe rasane. Nggih, kalau aromanya itu tercium di tetangganya, maka perbanyaklah kuahnya. Maksudnya perbanyaklah kuahnya itu ben paling boten raketan sak mangkok itu kuahnya diberikan kepada tetangganya. Itu anjuran Nabi. Sampai seperti itu baginda Nabi mengajarkan kepada kita tentang sebuah kebaikan, tentang sebuah kepedulian. Dan itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah akan menguatkan ikatan batin, menguatkan ikatan hati di antara kita. Walaupun hanya sekedar seperti itu, tapi ketika itu bisa dilakukan, itu dampaknya luar biasa. Berikutnya hadis nomor 125, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dari Abu Hurairah lagi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sib'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu mempunyai 70 atau 60 lebih cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Sedang malu, al-haya, adalah cabang dari iman. Muttafaqun alaih. Jadi iman seseorang itu ada tingkatan-tingkatan, dan iman itu sendiri memiliki banyak cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu adalah cabang dari iman. Malu di sini rasa malu seseorang. Makanya ketika seseorang itu sudah kehilangan rasa malu dalam dirinya, maka sebagian dari imannya sudah hilang. Pelajarannya jemaah dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, sesungguhnya iman bertingkat-tingkat sesuai dengan urgensi amal yang dihasilkannya. Iman dan amal merupakan dua aspek yang sinergi dan saling melengkapi, dan keduanya tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, keutamaan malu dan anjuran untuk berakhlak dengan rasa malu. Karena akhlak ini akan menghalangi pemiliknya dari semua bentuk kemaksiatan dan mendorongnya untuk melakukan semua bentuk ketaatan. Saat niki kula panjenengan sering manggihi tiyang ingkang nindakaken kemaksiatan, melakukan kejahatan, itu sudah dengan bukan lagi, bahkan melakukannya dengan membusungkan dada. Wis ora ono isine belas. Berarti itu imannya sebagian atau bahkan mungkin sudah hilang dari dalam dirinya. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah menguatkan dalam diri kita rasa malu yang dalam bahasa Arab disebut al-haya. Al-haya itu rasa malu. Secara bahasa itu adalah al-hasamatu,
malu, yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa yang mencegah seseorang untuk melakukan sesuatu yang dicela, dan jika tetap dilakukan akan menimbulkan penyesalan. Bahasa Jawa ini ku isin. Kan kita ini punya rasa itu. Kalau melakukan sesuatu yang kurang baik, pasti akan tumbuh atau muncul dalam hati kita itu rasa malu. Itu artinya masih ada di dalam hati kita itu iman. Dan mudah-mudahan Allah menjaganya, menguatkannya. Karena rasa malu itu akan mencegah seseorang untuk melakukan keburukan, mencegah seseorang melakukan kemaksiatan. Nah, disinilah perlu kita tumbuhkan. Jadi iman yang paling tinggi tingkatannya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan.